harus kemana saat kita menghadapi sesuatu hal yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kiranya kita bisa menjadi jalan keluar tersebut ya, dimana orang-orang bisa meminta bantuan kepada kita, menemui kita, karena kita tahu atau orang-orang tahu kita dipakai oleh Tuhan. Kita harus ingatkan itu ya kepada setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus. Keberadaan kita di dunia ini harusnya membuat kita sadar bahwa tujuan kita itu sama, yaitu menuju Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus nantinya, tidak ada tujuan lain. Dan kiranya kita bisa semakin hari semakin bisa saling support, saling bantu, saling dukung ya, agar apapun yang menjadi tujuan atau keinginan kita itu tidak menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Amin ya. Karena apabila kita punya keinginan atau kehendak sendiri dan kita mau mencapai kehendak atau keinginan sendiri, itu biasanya yang dikorbankan itu orang lain. Itu banyak terjadi, sehingga timbul kejahatan, sehingga timbul hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Karena apa? Karena manusia tidak menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Tuhan. Karena mereka belum sadar tujuannya itu tujuan untuk menemui Tuhan, tidak ada yang lain. Karena nantinya hanya ada dua tempat, surga dan neraka, tidak ada yang lain. Dan tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia itu atas permintaan Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Lucifer itu tidak pernah tidur untuk mengajak manusia itu menemani dia. Tidak ada tujuan lain. Dan kita harus menyadarkan diri kita dan orang-orang bahwa tujuan atau keinginan manusia itu harus diselaraskan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Amin ya. Kita harus sadar, kejahatan itu timbul atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak itu timbul karena manusia itu mempunyai keinginan dan kehendaknya sendiri, dan apabila tidak tercapai, mereka memaksakan kehendaknya sehingga timbul kejahatan. Amin ya. Kita harus saling menguatkan, saling mensupport untuk bisa menyelaraskan kehidupan kita ya dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Dan untuk menyelaraskan atau kita bisa melakukan kehendak Tuhan ya di tengah keinginan dunia atau tipu daya Lucifer, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu selalu berada di hadirat Tuhan saat melakukan aktivitas apapun, sehingga apapun keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mengorbankan orang lain atau kehendak Tuhan untuk mencapai keinginan manusia. Karena manusia itu seringnya saat melakukan kesalahan ada kesombongan, ada keegoisan, sehingga tidak mau meminta maaf kepada Tuhan, apalagi kepada manusia. Itu sifat dasar manusia. Ada kesombongan dalam diri mereka. Amin ya. Mereka kira mereka rendah hati. Mereka kira mereka melakukan kehendak Tuhan. Tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Amin ya. Kiranya apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa itu selaras dengan kehendak Tuhan. Coba saat kita mengambil keputusan, coba kita bercermin, apa ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau karena kesombongan diri saja. Kita harus selalu memakai Alkitab untuk bercermin. Apakah selama ini yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Makanya Alkitab ini adalah firman Tuhan, sering-sering kita baca. Firman Tuhan itu yang didengar oleh para rasul, para murid dari mulut Tuhan sendiri. Tuhan Yesus itu berkata-kata tidak pernah dari dirinya sendiri, tapi dari perkataan Bapa yang didengar.